Selamat siang. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Setara dan ada teman saya. Saya lagi Kakak di ini kan kantor. dari Saya lagi di kantor pakai masker ya. boleh, Kak. Sebentar ya, Kak ya. Ya, Baik, Kak, bisa kita mulai lagi. yuk. Oke. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Setara Polpi. Nama saya Bridget Yang. Oke. Kalau boleh tahu, Kakak namanya siapa nih, Kak? Gamara Lenggogeni. Aku panggilnya Kak Gamara ya, Kak. Boleh. Oke. Kakak ini dari Kompas TV ya, Kak ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu lagi megang program TV apa ya, Kak? Kalau sekarang sih yang reguler program yang Ramadan itu aja yang namanya Kalam Hati. Kalau yang regulernya sekarang lagi jalan Ramadan. Oke, Kak, saya mau nanya nih, Kak, untuk proses pengadaan program tersebut dan jenis program tersebut itu apa ya, Kak ya? Maksudnya? Program yang lagi Kakak jalankan itu prosesnya bagaimana ya, Kak? Proses bikin program maksudnya. Iya, iya, Kak. Ya, kalian mata kuliahnya apa sih nih? Buat pelajaran apa? Buat mata kuliah ilmu penyiaran Oh, kalian semester berapa? semester 2. Semester 2, Kak. Ilmu penyiaran mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya pengantar ilmu penyiaran, Kak. Oh, pengantar ilmu penyiaran. Ya, ya kalau bikin program itu ya seperti biasa melalui tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi. Ya kalau praproduksi itu ya pasti udah pasti kan ada riset, ada brainstorming, ada meeting segala macam lah, menentukan konsep, temanya apa, lalu target audiensnya siapa, format programnya mau bikin apa gitu kan. Seperti biasa lah, standarnya seperti itu. Treatmentnya mau seperti apa di programnya gitu. Terus ya bener-bener mau ditentukan aja, produksi itu mau ditentukan, tampilannya nanti mau seperti apa, outputnya programnya apa, apakah talk show atau musik atau apa. Kalau yang saya kerjakan sekarang model lebih ke talk show religi gitu ya. Jadi prosesnya itu ya paling udah pasti menentukan tema, pembicaranya siapa gitu ya, terus ya pasti bikin skrip, bikin rundown seperti itulah gitu. Karena programnya kan juga modelnya rekaman ya, taping, jadi nggak live. Setelah itu ya baru masuk ke tahap produksinya, yaitu produksi, yaitu syuting gitu ya. Kalau syuting kan berarti kebetulan program ini syutingnya di studio. Syuting di studio ada hostnya 1 orang, dan karena talk show religi ya narasumbernya jadi ada kayak seperti bicara seperti ustadz lah gitu ya. Jadi hanya 2 orang kalau yang regulernya. Tapi kalau yang buat tayang di Ramadan jam sahur, itu kita punya hostnya, ada kita lagi pakai si Tia Aristia gitu. Pembicaranya ya itu ustadznya juga berganti-ganti, ada 2 orang. Tapi kalau yang buat Ramadan buat jam sahur, ini kita combine-nya dengan ada komika gitu untuk di weekend. Ya udah produksi pada saat syuting ya disiapin kan itu semuanya karena kontennya itu ada karena konten di programnya sendiri, selain ada ngobrol di antara host dengan bicara sama ustadznya, ada juga itemnya itu treatmentnya tanya jawab gitu. Nah tanya jawabnya dengan siapa? Tanya jawab ini kita biasanya bisa di sosmed atau tanya jawabnya kita menggunakan juga video dari pemirsa. Jadi videonya itu kita tayangin di studio, lalu nanti ditanyakan lalu langsung dijawab oleh ustadznya. Seperti itu tanya jawabnya.
eh Setelah produksi ya diproduksinya selain kita menyiapkan materi-materi apa aja gitu ya yang mau tayang, yang mau siapkan, lalu baru masuk ke pasca produksi atau editing. Ya di pasca produksi itu ya apa namanya prosesnya juga pasti kan kita juga ada motong durasi karena kan program itu tayangnya kan buat untuk yang Kalam Hati Sahur itu buat tayangnya sejam gitu. Durasi sejam itu kan paling banyak kita sebetulnya normalnya 42 lah, 42-43 menit durasi bersihnya. Jadi kadang-kadang kalau di durasi syutingnya kita lebih ya harus kita potong, jadi kita trim lagi. Jadi benar-benar di pasca produksi itu yang merapikan durasi. Selain itu juga yang menempel grafis itu gitu. Jadi menempel CG, template-nya, namanya, caranya, atau kalau ada apa namanya artikel tambahan gitu karena itu ya di editing bisa juga kita merapikan di editing. Ya udah setelah editing ya masuk ke apa kalau di kita kan karena di platformnya TV ya jadi masuknya di masuk ke QC udah gitu udah QC aman masuk ke on air itu sih paling. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Maaf Kak, jaringannya terputus. Lagi pada di mana sih emangnya? Lagi di kampus Kak. Oh di mana sih kampusnya? Kampusnya di Kwikianji Sunter. Oh di Sunter. Ya. Sampai mana tadi kita? Bagaimana proses terbentuknya ide program tersebut bisa hadir? Lalu tujuan program tersebut? Setelah itu program apa saja yang kakaknya sudah laksanakan? Dan apa makna dari program tersebut? Coba yang pertama dulu apa tadi? Bagaimana apa? Bagaimana proses terbentuknya ide program tersebut bisa hadir? Ya proses idenya pasti dari brainstorming karena gini kalau di kita karena di TV ya jadi sebetulnya kita tim produksi itu selalu punya usulan-usulan gitu ya mau bikin program apa itu kita udah punya listnya lah cuman kadang-kadang program apa yang akan tayang itu kan karena kita ini ada departemen produksi ya tapi di TV itu juga ada namanya divisi programming. Nah, programming itu yang biasanya yang menfinalisasikan lah gitu. Maksudnya program ini jalan atau enggak. Jadi untuk bikin program itu selain kita punya konsep, kita punya ide gitu ya. Tapi itu biasanya nanti di apa ya namanya dimeetingkan lagi, dirapatin lagi, didiskusikan lagi dengan divisi programming gitu. Jadi karena kan programming itu yang menentukan slot-slot programnya, tayangnya apa aja yang gitu. Jadi ya fungsinya ya kita diskusi juga sama programming gitu. Jadi dari situ ya kalau kitanya sendiri, kalau kita sih mau bikin konsepnya kita tim kecil aja biasanya. Biasanya tim kecil itu ya pasti udah meliputi ada ya produser, ada kreatif, ada production assistant gitu ya. Ya itu kalau konsepnya udah matang baru tuh disampaikan ke programming. Nah tapi nanti pada saat proses apa namanya produksi sama program diskusi sama programming itu biasanya nanti juga di situ ada proses diskusi lagi tuh jadi kayak oh ternyata harus kurang ini atau ditambahin apa nah setelah berkembang setelah programming oke, ya udah berarti kita bisa mulai eksekusi kita mulai syuting ke programnya jadi ya awalnya di situ gitu. Jadi tapi kalau ngomongin idenya datang dari mana ya ide itu kan bisa datang dari mana aja ya. Maksudnya ya kita kadang bisa ngeliat oh program ini kita mau bikin program itu kita bisa kok niru, kita bisa copy paste bisa tapi kita modifikasi itu bisa. Jadi itu sah-sah aja sebetulnya. Jadi kalau kreatif itu kan sebenarnya ide kreatif itu sebenarnya tidak ada yang baru, tapi kan gimana kalian membuat itu supaya seakan-akan beda gitu program itu. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi sebetulnya ya ide itu bisa diterima. Jadi kalau kita mau bikin program ini ya itu kadang ngeliat kebutuhannya atau kadang kita ngeliat oh ini kayaknya menarik juga ya gitu karena lihat konten apa misalkan di YouTube atau misalkan berita apa oh ini kayak bagus juga nih nah jadi itu bisa datang dari mana aja setelahnya itu sih paling. Terus yang kedua apa tadi? Tujuan dari program tersebut Kalau tujuan program ini kan saya sekarang kan yang reguler kan saya lagi ada Kalam Hati ya kalau Kalam Hati itu memang
karena program religi gitu. Jadi kalau memang TV station itu memang kalau nggak salah memang sudah emang harus ada program religi gitu di setiap TV station. Eh, jadi kayak mungkin mandatori kali ya gitu. Jadi salah satu syarat televisi itu memang harus punya program religi gitu. Jadi ibaratnya memang harus mengisi slot lah gitu. Jadi memang mau nggak mau program itu memang harus ada gitu kali. Pertanyaan selanjutnya, apa makna atau maksud dari program tersebut? Kalau karena saya sih ngomongin kalam hati ya maknanya ya udah pasti itu kan karena religi ya, maksudnya karena religi jadinya pastinya ya kalau religi itu kan buat program ya untuk memberikan motivasi, selain motivasi tapi untuk memberikan pencerahan gitu kan, pencerahan secara religi gimana, atau memberikan ibaratnya ya pencerahan sih kalau saya bilang itu pencerahan ya. Jadi emang karena kan apa yang dibahas itu kan kebetulan kalam hati itu kan emang lebih ke agama Islam ya, jadi ya apa yang dibahas itu adalah yang sesuai dengan yang ada di ajaran-ajaran Islam gitu, dan dengan kitabnya juga gitu. Jadi ya tujuannya ya itu sih supaya orang memberikan juga supaya nggak, mungkin bisa dibilang edukasi iya, motivasi iya, pencerahan juga iya, mungkin itu aja. Iya. Selanjutnya, aku mau nanya nih dari Kak Gamaranya sendiri. Kak Gamara udah laksanain program TV apa aja nih, Kak? Wah, banyak banget. Jadi kalau program itu saya itu dari yang udah pernah ya. Yang udah pernah itu udah pasti variety show udah pernah. Variety show itu dari zaman Trans TV aja udah ada KD Show. Terus juga ada program komedi ya kayak Extravaganza juga pernah. Terus bikin talk show Good Morning dulu di Trans TV juga pernah. Juga macam-macam. Salah satu itu mungkin ya. Dan lain program. Terus program game show, Gong Show juga pernah dulu waktu di Trans TV. Gong Show pernah. Lalu game show usil banget juga pernah. Lalu pernah juga kerjain program kayak wisata kuliner, kalau pernah dengar Bondan. Nah, itu juga pernah dulu ngerjain wisata kuliner. Terus kalau di Kompas TV mungkin utamanya dulu awal banget saya ngerjainnya program yang sekarang masih ada, Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Itu awal-awal kita yang nge-build itu program itu. Terus program regulernya itu saya sampai lupa banyak banget dulu, dulu ada talk show juga Mata Hati yang udah lama banget. Kalau sekarang sih lebih ada lagi program mungkin kalau tahu, saya juga pernah megang Suci 8 nah komedi, lalu turunan program stand up tuh ada Kata Kita, terus ada juga dulu namanya Comedy of the Day. Dulu juga pernah megang kuis juga, kalau tahu di Kompas TV dulu ada kuis namanya Versus gitu, kita pegang juga. Terus kalau sekarang mungkin ada Follow Me, pernah ada juga, itu modelnya kayak referensi tempat tapi lewat foto, jadi buat foto ke Instagramable gitu, tapi lokasinya di mana gitu. Nah terus ya sisanya lebih spesial, banyakannya lebih ke program spesialnya bentuknya program spesialnya juga bentuknya lebih ke magazine, variety show, banyak lah gitu. Kayak buat programnya nih yang paling berkesan menurut Kak Gamara apa nih program yang berkesan buat Kak Gamara? Sebenarnya program berkesan itu adalah gini sih, kalau kita jadi gini, yang berkesan itu adalah kalau yang saya pernah ngalamin ya, bikin program yang benar-benar dari awal gitu. Dari awal itu program
kita build, terus akhirnya program itu sampai sekarang masih ada gitu. Berarti kan ibaratnya apa ya, program kan berarti lama ya gitu. Jadi ya itu sih saya senangnya gitu. Kalau bikin program tetap masih ada itu. Jadi ibaratnya durasinya lama nih dia, masih sampai sekarang masih bertahan. Sama yang mungkin yang berkesan adalah kalau bikin program itu saya lebih senangnya mungkin program variety show ya gitu, yang dimana kontennya kita bisa macem-macem gitu treatmentnya. Jadi ada nyanyi, misalkan ada games, atau ada quiz, ada talk show. Jadi ya kita macem-macem. Kalau saya sih mungkin lebih berkesannya itu sih, bikin program yang variety show gitu, atau yang dulu sih bikin game show juga menarik juga sih. Oke, baik, segitu aja kali ya Kak ya dari kitanya. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya, dan juga sekali lagi dan juga saya meminta maaf kalau ada banyak kesalahan dari kitanya. Ya udah gini doang pertanyaannya. Iya Kak. Oh iya ya, kalian kenal Abel di mana emangnya? Dosen kita Kak. Oh Abel ngajar di situ juga. Iya. Oh ngajar apa Pak Abel? Pengambilnya apa Pak Abel manggilnya? Iya, manggil Pak Abel. Ngajar apa Pak Abel? Ngajar ilmu penyiaran. Oh gitu, ya. Oke, ya deh, ini buat tugasnya apa sih? Jadi suruh bikin ngerangkum tugas kelompok gitu. Iya, tugas kelompok Kak. Oh ini kalian S1. Iya, kita mestinya satu. Oke, sip, ya udah. Semangat Makasih ya. Ya, sukses terus buat kakaknya. Iya, sama-sama, semangat. Thank you ya, udah ya. Terima kasih Kak. Oke, salam buat Abel. Ya, baik Kak.